Halo Dosto, kalian semua apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja. Jadi hari ini aku mau share tentang kosakata basic dalam bahasa Hindi yang kalian bisa pakai kalau misalnya kalian lagi belajar bahasa Hindi ya. Jadi yang pertama itu adalah halo. Halo itu kita bisa bilang namaste. Namaste. Jadi walaupun orang India itu banyak yang bilang hai dan halo juga, cuma namaste itu lebih tradisional teman-teman. Jadi kalian bisa coba bilang namaste. Kayak aku misalnya mau bilang halo teman-teman di bahasa Hindi tuh bisa namaste dosto. Dosto itu teman-teman artinya. Terus yang kedua itu adalah apa kabar. Nah, untuk bilang apa kabar, sebenarnya ini ada 3 caranya ya. Yang pertama, kalian bisa bilang ap keseho. Ap keseho, jadi kita pakai ap keseho itu artinya apa kabar, tetapi biasanya digunakan untuk orang yang kayak orang yang kita tidak kenal, kayak orang asing gitu. Terus untuk orang yang lebih tua dari kita atau orang yang kita hormati. Jadi ap keseho ini lebih sopan gitu ya. Lebih formal juga gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan teman kita yang sudah deket atau seumuran atau sebaya, itu kita bisa bilang tum keseho, jadi kita pakai tum keseho. Nah, terus ada yang ketiga, ini sebenarnya tidak terlalu sopan dan ini tuh kalau kalian sudah deket banget dengan orang itu, kalian bisa bilang tu keseho, jadi nggak pakai m, kita bisa langsung tu keseho gitu ya. Terus kalau kalian mau jawab kabar saya baik, itu ada 3, bukan 3, sebenarnya banyak banget caranya ya. Cuman aku mau kasih tahu yang pertama, yang paling umum itu adalah metiku. Metiku. Me itu artinya saya, tiku baik, saya baik gitu ya. Nah, kalau kalian cowok, kalian bisa bilang me acha he, me acha hu, acha ya. Tapi kalau cewek me acihu. Jadi tergantung gendernya juga teman-teman. Kalau kalian cowok acha pakai a di belakangnya, tapi kalau kalian cewek aci, me acihu pakai i ya. Cuman kalau metiku itu untuk general, kalian mau cewek cowok bisa bilang metiku gitu ya. Terus selanjutnya untuk bilang terima kasih, ada 2 juga teman-teman. Bahasa Hindinya itu sendiri sebenarnya untuk bilang terima kasih itu adalah dhanyavad ya. Cuman untuk biasanya juga orang-orangnya biasa bilang dengan syukriya. Syukriya ini sebenarnya bahasa Urdu, biasanya orang Pakistan gitu ya make, dan bahasa Urdu ini mirip-mirip dengan bahasa Arab syukron gitu ya, dari kata syukron jadi syukriya, mirip-mirip kan. Jadi kita bisa bilang dhanyavad atau syukriya, itu artinya sama. Terus yang ketiga, kalau mau bertanya nih, nama kamu siapa? Itu kita bisa bilang apka nam kya hai. Kya he. Jadi kalau up itu kan artinya tadi kamu ya. Cuman kalau udah ditambahin apka itu jadi kepemilikan, punya kamu gitu. Apka nam kya he. Itu kalau secara garis kasarnya gitu ya, itu artinya kayak punya kamu nama siapa gitu ya. Jadi apka nam kya he, nama kamu siapa. Terus untuk menjawab pertanyaan itu ada 2 cara. Jadi yang pertama, misalnya nama aku Juliana teman-teman, kita bisa bilang mera nam Juliana he. Jadi di depannya pakai mera nam, terus tambahin nama kalian siapa. Mera nam Juliana he, mera nam Putri he, mera nam Budi he gitu ya. Jadi mera ini sama kayak apka. Mera ini kata kepemilikan teman-teman. Jadi yang pertama tadi kalian bisa bilang
Mera nam Juliana hai. Yang kedua itu kalian bisa juga bilang me Juliana hu, nggak pakai he tapi pakai hu. Me Juliana hu, me Putri hu, me Budi hu, me Siti hu, gitu ya. Jadi tambahin me, tambahin nama kalian, terus pakein hu, gitu ya. Ada dua. Selanjutnya kalau kalian mau berbicara tentang, kita sering banget dengar di India itu kan dari kecil tuh biasanya India aca-aca gitu ya. Nah, aca-aca itu sendiri artinya bagus. Bukan hanya bagus sebenarnya. Baik, bagus, oke, mantep, enak. Itu aca. Nah, untuk bilang bagus, baik, mantep, segala macam itu bukan hanya aca aja, teman-teman. Ada cara lain. Misalnya kayak tadi, kalau kabar saya baik, kan kita bilang metiku. Kita bisa bilang baik itu sebenarnya tike. Tike. Tike ini juga artinya kayak oke, teman-teman. Orang India tuh sering banget bilang oke kalau misalnya dalam percakapan sehari-hari, misalnya mereka kayak ya oke gitu ya. Biasanya mereka bilang tike, tike, like that, kayak gitu. Jadi tike itu artinya baik, oke gitu. Bisa juga kita bilang baria, baria, baria. Baria juga sama kayak baik, bagus gitu ya. Ada juga satu, ini lebih ke informal, teman-teman. Biasanya mereka bilang must, must. Must itu kayak wow, keren, super, oke, gitu. Tapi lebih informal, teman-teman. Biasanya itu kayak dipakai untuk berbicara dengan teman-teman gitu ya, di tempat yang lebih informal gitu. Terus selanjutnya untuk bilang iya. Jadi kalau di India bilang iya itu hanji. Tapi kita bisa juga bilang jiha, dibalik ya, hanji, jiha. Atau kita bisa ngambil salah satu kayak ha atau ji gitu ya. Biasanya kan kalau di film-film tuh misalnya kita dipanggil nih Juli gitu, kita biasanya ha gitu. Atau kayak hanji gitu, atau jiha gitu. Jadi gitu dia untuk bilang iya. Atau misalnya kalau ditanya juga sama orang, kamu ikut hanji, iya gitu. Terus untuk bilang tidak, tidak itu nehi, nehi. Kalau kalian gabung misalnya kayak tadi, kabar kamu apa, kabar saya baik. Kalau kabar saya baik kan metiku. Tapi untuk bilang kabar saya tidak baik itu kita bisa bilang menehitiku, menehitiku gitu ya. Atau misalnya tidak bagus, nehi acahe, nehi acahe gitu ya, ditambahin di depan kalimatnya gitu, nehi acahe gitu. Itu untuk nehi, untuk tidak. Selanjutnya kalau kalian mau bertanya ke orang, seseorang gitu, kamu sedang apa gitu, kita bisa bilang up kya kar rahe ho, up kya kar rahe ho. Jadi up kya kar rahe ho, seperti yang aku bilang, up itu artinya kamu, untuk lebih sopan gitu ya. Up kya itu apa, rahe itu lagi gitu, sedang gitu ya. Jadi kamu apa sedang gitu. Jadi kamu sedang apa, itu up kya kar rahe ho. Cuman kita juga bisa bilang tum kya kar rahe ho. Balik lagi, tum kya kar rahe ho itu untuk istilahnya orang yang dekat sama kita, itu kita bilang tum kya kar rahe ho. Apalagi kalau udah deket banget tuh kita bisa bilang tu kya kar rahe ho. Tapi bisa juga bilang tanpa ada kata subjeknya ya, tanpa tambahin up, kita bisa langsung kya kar rahe ho, kya kar rahe ho gitu. Kita itu bisa langsung to the point ya, lagi apa gitu, lagi apa, sedang apa gitu. Terus kalau mau nanya tempat misalnya ya, mau nanya kamu di mana, kamu lagi di mana, kita bisa bilang ap kaha hai, ap kaha hai, atau tum kaha hai, tum kaha hai, atau tu kaha hai, tu kaha hai. 3 ini ya bisa dipakai. Atau langsung aja kaha hai, kamu di mana gitu ya.
kahahe itu bisa kamu di mana, tapi bisa juga kahahe ini dipakai untuk misalnya kita mau menunjukkan mencari tempat gitu ya. Misalnya kita mau nanya rumah kamu di mana. Rumah kamu tuh kan tumhara ghar. Kita tambahin aja tuh tumhara ghar kahahe. Tumhara ghar kahahe. Nah, misalnya kalian lagi traveling nih, kalian lagi mau nanya orang lokal gitu ya tentang arah. Misalnya kalian nanya misalnya stasiun kereta di mana, kalian bisa train station kahahe. Train station kahahe. Tambahin aja kahahe. Atau enggak misalnya rumah sakit, hospital ya. Hospital kahahe. Hospital kahahe. Tambahin kahahe. Oke. Selanjutnya yang sering ditanya, yang sering dipakai juga di bahasa Hindi itu ketika misalnya ada sesuatu nih yang terjadi gitu ya. Kayak misalnya ada kejadian, kita misalnya mau bertanya apa yang terjadi atau ada apa gitu, kita bisa bilang kya hua. Misalnya kya hua ini konteksnya luas teman-teman. Misalnya ada insiden gitu kan, kalian bisa nanya orang kya hua gitu, ada apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya kalian juga konteksnya lagi berbicara dengan seseorang, misalnya dia tiba-tiba kayak berbicaranya aneh gitu, kita nggak tahu dia kenapa nih, dia marah atau apa, kita nggak tahu, kita bisa bilang kya hua gitu. Jadi biasanya orang pas kelahi juga tuh konteksnya gitu, bukan kelahi ya, misalnya kayak berargumentasi tuh biasanya konteksnya pakai kya hua. Apa, ada apa yang salah gitu, pakainya kya hua. Tergantung tone-nya juga ya, cara berbicaranya itu menentukan konteksnya, sesuai dengan konteksnya gitu. Terus selanjutnya kalau kita mau nanya kenapa aja, kenapa di sini konteksnya misalnya kita mau lebih bertanya ke alasan dari sesuatu. Misalnya kayak saya tadi telat masuk sekolah gitu ya, kita mau nanya kenapa telat gitu. Sebenarnya bisa aja sih bilang kya hua gitu ya, tapi biasanya konteks lebih tepat tuh kita bilang Q tuh kenapa, Q. Nah, sedangkan kalau karena itu kita bilangnya kyungki gitu ya. Kenapa Q? Terus ini karena videonya udah lumayan panjang, aku mau tutup sebenarnya. Cuman aku mau kasih tahu satu kata yang mungkin kalian udah sering banget dengar gitu ya di film-film Hindi. Itu aku mencintai kamu, itu kita bilangnya me tumse pyar karti hu. Karti untuk kalau cewek ya, me tumse pyar karti hu. Tapi kalau cowok bilangnya me tumse pyar karta hu. Me tumse pyar karta hu untuk yang cowok. Kalau misalnya kita mau bilang aku sangat-sangat mencintai kamu, kita bisa tambahin bohot teman-teman. Kita bisa bilang me tumse बहुत प्यार करती हूँ. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. Nah, tentang bohot ini sering banget dipakai teman-teman. Kayak misalnya bohot acha hai, bohot acha itu artinya bagus banget. Ada juga misalnya cantik teman-teman, cantik itu di bahasa Hindi sundar. Bohot sundar hai. Ap bohot sundar hai, kamu cantik banget. Ap bohot sundar hai. Ye bohot sundar hai, ini cantik banget gitu. Terus misalnya kayak kita mau bilang terima kasih banyak gitu ya, terima kasih banget gitu ya. Bohot dhanyavad, bohot syukriya, bohot dhanyavad gitu ya. Itu kayak lebih menekankan makasih banyak gitu. Atau misalnya kayak tadi baria itu artinya kan bagus, mantap gitu. Kita bisa bilang bohot baria atau misal bohot tike, bohot acha, ya gitu. Kita bisa tambahin kata bohot itu untuk artinya sangat gitu ya. Itu aja teman-teman yang bisa aku share. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang mau di share,
tolong tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah selalu support video aku dan nonton video aku, dan sampai jumpa lagi. Dadah.